Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ada sebuah berita yang mana ya lagi rame nih sebenarnya media ini. Ini media dari Tempo. Jadi berita ini cukup ya menurut saya berimbang. Cuma agak apa ya? Saya agak aneh sih sebenarnya kalau misalkan ada media yang mengupload sebuah berita atau misalkan membuat sebuah berita. Salah satunya misalkan berita ini menyudutkan investor. Nah ternyata kemarin saya dapat informasi dari sebuah podcast bahwasanya Tempo memang secara publik gitu ya membagikan saham itu cuma sedikit gitu dibanding dengan saham karyawan mereka gitu. Jadi tidak punya celah intervensi terhadap apa yang diutarakan Tempo. Nah cuma ya saya nggak tahu sih sebenarnya benarnya seperti apa. Nah ini ada berita dari Tempo teman-teman. Berita ini tentang Paytrend sebenarnya. Nah perlu diketahui Paytrend ini dulunya memang MLM benar-benar gitu ya, bukan perusahaan keuangan yang dibanggakan Yusuf Mansur. Jadi bukan perusahaan yang memang patut dicontoh gitu ya. Nah cuma ya saya nggak tahu lah. Yang jelas berita ini cukup membuat saya berpikir bagaimana ternyata benar sih sebenarnya Tempo ini cukup kredibel gitu ya. Nah di sini ada berita ini cukup lama beritanya teman-teman, biar teman-teman mengetahui. Ya Tempo juga cukup lama. Saya nggak memihak ke Tempo atau siapapun, cuma saya coba lihat ini secara perspektif hukum ya. Ini 19 Mei 2024. Nah ini Yusuf Mansur ini sudah masuk bagian dari investor ya mungkin TBK-nya ya, dari saham TBK-nya. Paytrend dicabut OJK. Yusuf Mansur berharap tak kapok coba ide lain. Ini Yusuf Mansur katanya. Yusuf Mansur mengklaim investasi syariah Paytrend tidak menjadi tempat pencucian uang. Dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar. Saya nggak ngerti sih. Tapi yang jelas ya dia nyari uang dari sana gitu ya. Perusahaan fintech Paytrend membeli 10% saham klub Polandia Lesia Gedeng senilai 2,5 juta euro atau 42 miliar. Pengumuman itu disampaikan founder Paytrend Yusuf Mansur Sabtu 8 Desember 2018 di Bandung. Itu berita itu yang kata Yusuf Mansur itu uangnya nggak ada gitu ya. Nah, tapi kita lanjut berita yang ini teman-teman. Tempo, Jakarta, Yusuf Mansur buka suara soal izin usaha investasi syariah Paytrend Asset Management yang dicabut oleh OJK pada 8 Mei 2024 lalu. Menurutnya, usaha sejak 3 tahun terakhir sudah mengalami gejolak gonjang-ganjing. Perjuangan menjual itu 3 tahun lebih dan menghabiskan banyak energi, nggak selamat juga, kata Yusuf dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Ahad 19 Mei 2024. Iya nggak selamat karena menurut saya dia nggak jujur ya soal investasinya gitu ya, atau dia memaksakan, bahkan kalau saya lihat dari sebuah video dia memaksakan kepada wali murid gitu ya. Dia mau tidak masalah usahanya dicabut, nggak apa-apa, semoga jadi ibadah amal saleh dan jariah. Nggak tahu ya bagaimana niat kan dicatat Allah, pengen memajukan ekonomi syariah umat, ucapnya. Niat dicatat tapi fakta kan nggak gitu ya teman-teman. Yang paling penting kan fakta. Niat sih boleh apa aja. Niat saya pingin pergi ke Mekah itu boleh apa aja. Tapi kalau prakteknya korupsi itu ya tetap salah. Saat ditanya beberapa jumlah nasabah yang berinvestasi ke Paytrend, Yusuf Mansur enggan menanggapi. Namun dia mengklaim uang milik pihak yang berinvestasi sudah dikembalikan. Dan yang tidak kalah penting, enggak ada uang masih terhutang sebagai uang investasi masyarakat. Bisa ditanyakan ke OJK, ucapnya. Dan fakta itu saya kemungkinan besar tidak benar ya teman-teman. Jadi ketika mantan direkturnya itu menggugat Yusuf Mansur itu agar untuk membayar gaji atau apa ya, semacam gaji gitulah, atau mungkin tunjangan atau apa yang berkaitan dengan mantan direkturnya itu, untuk menunda pembayaran
investasi terhutang gitu ya. Jadi ada orang yang berinvestasi di sana, terhutang di sana. Jadi untuk ditunda dulu untuk melakukan pembayaran gaji terlebih dahulu. Jadi tuntutannya seperti itu teman-teman. Dia malah berterima kasih kepada OJK karena telah memberikan pembelajaran berharga untuknya. Semoga enggak kapok dengan ide gerakan lain, siap belajar juga terus eksekusi yang lebih baik ke depannya, ucapnya. Yusuf mengatakan bisnisnya sempat bertahan dan tidak terkena masalah. Dia mengklaim usahanya tidak terjadi tempat pencucian uang. Tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar. Kalian percaya ya dengan uang yang tidak benar? Ya saya nggak percaya gitu ya. Nggak ada duit, nasabah tertahan pulang dan balik semua. Dan di masa sulit COVID-19 yang memberantakin banyak industri, tidak banyak pelaku usaha kena kasus hukum di penjara. Kami mulus juga amanah, ujarnya. Paten didirikan Yusuf Mansur melalui PT Veritas Jasa Internasional pada 10 Juli 2013. Nah iya katanya ya, tapi sebenarnya sedekah dari seseorang gitu ya. Akan tetapi baru terdaftar sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran pada 2018 setelah dibekukan oleh Bank Indonesia pada 2017. Betul. Kenapa dibekukan? Ya karena bukan jasa pelayanan keuangan ya teman-teman. Jadi itu MLM gitu, dibekukan karena sudah banyak laporan dari masyarakat, sudah banyak bikin program yang meresahkan, akhirnya diblokir. Nah, terus bertransformasi. Pada Oktober 2017, Paytren sempat dibuka oleh Bank Indonesia karena tidak punya izin bisnis uang elektronik saat itu. BI menyatakan bahwa mereka ingin memastikan bahwa badan yang mengumpulkan dana dan dari masyarakat sejalan dengan peraturan BI. Dalam 3 tahun terakhir, Yusuf Mansur dikabarkan mencoba menjual Paytren namun tidak berhasil menemukan pembeli sampai akhirnya izin usahanya dicabut OJK. Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dan proses pemeriksaan dan pengawasan lanjutan, OJK menetapkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah PT Paytren Asset Management 2024 8 Mei yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Paytren Asset Management demikian tulis OJK dalam pengumumannya. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, maka PT Paytren Asset Management mendapatkan 5 konsekuensi. Pertama, dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan atau manajer investasi syariah. Kedua, wajib menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada. Ketiga, wajib menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi penerimaan OJK jika ada. Nah, ini laporan ini yang saat ini mungkin belum dilakukan kemungkinan besar ya. Keempat, wajib membubarkan perusahaan paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan. Terakhir, dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan kegiatan apapun selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan tersebut. Nah, itu saya cuma mau menegaskan ya teman-teman. Jadi perusahaan Paytren Asset Management ini berkaitan dengan Paytren ya. Jadi ada polanya gitu, ada polanya di mana Paytren ini dulunya perusahaan MLM yang digadang-gadang syariah. Pertamanya kayak gitu, terus bikin program patungan usaha itu melalui Paytren juga ya, ada prosedurnya. Terus dia bikin ya patungan tabung tanah, patungan aset apa-apa kayak gitu ya. Dan banyak lagi program selain itu juga teman-teman. Jadi ada program mungkin kayak pendaftaran yang harganya lebih mahal gitu, ada basic, ada yang mungkin platinum atau apa gitu. Terus kemudian yang cukup menggemarkan itu sebenarnya itu bikin program Umroh Merdeka ya kurang lebih di tahun 2017. Dan kemudian saat itu udah mulai rame, ada perdebatan, ada mulai perselisihan antara member dengan Paytren. Kemudian OJK mencabut
inti dari pencabutan itu adalah Paytrend itu mengakui pada saat itu ya, Paytrend itu mengakui bahwasanya mereka adalah perusahaan yang resmi gitu ya, resmi terus berkaitan dengan ya sedikit semacam sistem keuangan gitu, yang dimana dia mengumpulkan uang tersebut ya salah satunya yaitu umroh merdeka. Sementara Paytrend ini bukan perusahaan investasi gitu ya, dimana ya program-program investasi ini itu kalau misalkan Paytrend menggunakan itu udah melanggar undang-undang sehingga tidak diberlakukan atau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dicabut, terus kemudian karena terpaksa atau karena dia punya motivasi keinginan lebih banyak dan dia percaya 2018 itu dia masih bisa nyari, ini perkiraan saya aja ya, bisa nyari sedekah kemana-mana, bisa omongan dia masih dianggap masyarakat itu dianggap masih bodoh gitu ya, dan percaya bahwasanya ini perusahaan Yusuf Mansur ini perusahaan syariah. Kalian ingat ya 2017, 2018 saat Anies Baswedan jadi gubernur, Anies Baswedan itu pernah ya ikut di satu acara di mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa investasi syariah ini atau misalkan manajer investasi syariah ini adalah yang pertama. Itu pada saat itu Anies Baswedan itu hadir. Dan ya sebagai pejabat ya wajar saja, cuma dia itu mengangkat atau misalkan memberitakan atau membranding diri Paytrend ini sebagai perusahaan investasi syariah, sehingga orang yang nggak ngerti apa-apa tentang investasi seolah-olah kalau investasi syariah itu ya lebih baik daripada investasi konvensional gitu. Baik dan tidak buruknya itu atau misalkan lebih baik dari satu perusahaan yang bekerjanya bidangnya sama, itu bukan tergantung bagaimana ini bekerja oleh siapa atau bagaimana, bukan, tapi bagaimana disiplinnya satu sistem keuangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu ya. Gak ada hubungannya syariah dengan konvensional dalam menjalankan sistemnya gitu ya. Kalau misalkan sistemnya masih manajer investasi ya yang ngumpulin uang dari masyarakat dengan program banyak lah, ada reksadana atau apa-apa gitu ya, terus kemudian diinvestasikan di satu perusahaan atau dalam proyek-proyek pemerintah gitu ya, atau SBN gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya ya sama sebenarnya. Ya kita nggak pernah yakin itu bahwasanya itu dimasukin ke sukuk gitu. Saya nggak pernah yakin karena jangka waktu sukuk itu cukup panjang gitu ya. Sementara ya yang dijanjikan Yusuf Mansur pada saat Paytrend Asset Management itu kan ya teman-teman bisa cek sendiri berapa persen atau bagaimana gitu ya, dan itu dikatakan syariah itu. Pada prinsipnya bukan itu. Dibuatnya syariah itu, ini saya perlu mengatakan bahwasanya analisa saya, dibuatnya syariah itu berdasarkan dari data yang saya dapat atau berdasarkan dari video-video yang saya dapat itu, baik Paytrend Asset Management, Paytrend yang awalnya gitu, terus investasi patungan usaha atau investasi yang lain-lain, itu selalu dilabeli syariah gitu teman-teman. Nah, dari semua data yang kita kumpulkan itu syariah yang dilabelkan pada usaha-usaha Yusuf Mansur itu ya enggak syariah gitu. Intinya penamaan aja. Faktanya adalah kita bisa bertanya dari patungan usaha, dari semuanya gitu ya, berapa persenkah yang memang benar-benar itu dimasukkan ke sana? Kita nggak pernah tahu teman-teman. Apakah benar-benar masuk ke pasar modal uangnya, atau uangnya itu masuk ke yang lain atau ke warung stik sebagai saham gitu ya, kemudian nanti bisa dikembalikan. Kita nggak pernah tahu karena itu manajer investasi teman-teman, mau dimasukin ke saham manapun kita nggak pernah tahu gitu ya. Walaupun secara konkret harusnya memberikan laporan, tapi faktanya kan laporan itu ya kata OJK itu nggak ada gitu laporannya. Lantas bagaimana, apakah kita percaya manajer investasi yang katanya syariah tapi nggak syariah ini tidak luput gitu, atau misalkan tidak sengaja atau ya disiplin gitu dalam menanamkan modal yang dikumpulkan itu? Apakah teman-teman percaya bahwa uang itu benar-benar masuk ke sana semua sehingga laporannya tidak dibuat gitu? Kalau masuk ke sana semua saya rasa otomatis sangat mudah dibuat gitu ya, karena saham-saham yang dibeli oleh Paytrend akhirnya itu kan sangat mudah dideteksi gitu ya. Nah sementara kenapa Paytrend Asset Management itu nggak buat laporan? Nah pertama yang dikumpulkan
mereka itu masih dipertanyakan, apa benar uang itu nggak masuk ke warung steak gitu ya? PT Asset Management, apakah uang yang dikumpulkan melalui reksadana, program reksadananya, apakah nggak masuk ke warung steak? Ya kita nggak pernah tahu, bisa jadi. Kenapa? Ya itu tadi, laporannya ya sampai akhirnya itu dicabut kan nggak ada laporannya. Dan apakah sekarang itu mereka memberikan laporan? Saya nggak yakin teman-teman, bahwasanya PT ini memberikan laporan pada akhirnya, itu saya nggak yakin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.